Karena wanita tersebut berzina muhsan, maka dilakukanlah rajam. Di waktu yang sudah ditentukan, semua melempari sang wanita dengan batu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu kerasnya melempar wanita tersebut dengan batu, menyebabkan darah muncrat dan kemudian mengenai jubah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar marah ketika darah itu mengotori jubahnya Umar bin Khattab. Tapi perhatikan kata-kata Rasulullah. Ya Umar, ya Umar, seandainya taubatnya wanita ini dibagikan kepada 70 orang sahabat, niscaya masih banyak sisanya, niscaya masih banyak lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan salah satu cara kita mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu di antara kebiasaan Rasul dalam satu kisah, dalam satu sejarah al-yaum ma'an Nabi, sehari bersama Rasul, maka kebiasaan Rasulullah setiap habis sholat subuh, setelah tentu saja berzikir kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah-tausiah yang menggetarkan jiwa untuk para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan bentuk cinta kita untuk beruswah hasanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, wabil khusus anak-anak kita yang tercinta, yang tentu saja kita tetap terus mendoakan anak-anak kita agar mereka tetap mencintai masjid ini dan menjadi generasi-generasi yang hatinya terpaut dengan masjid, bisa menjadi Ali bin Abi Thalib masa depan, Abdullah bin Abbas masa depan, pemuda-pemuda yang bisa menggetarkan dunia ini dengan kecerdasannya dan keilmuannya, pemahamannya terhadap Al-Quran. Jamaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermujalasah bersama para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datang seorang wanita dari suku Bani Zamid, dan kemudian sang wanita itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sucikan saya." Rasulullah terkejut ketika mendengar permintaan wanita tersebut, dan kemudian beliau bertanya, "Gerangan apakah? Karena apakah engkau minta disucikan?" Maka karena melakukan perbuatan dosa zina, maka
pasangan zinahnya adalah saya ya Rasulullah. Rasulullah terkejut dan kemudian Rasulullah meminta wanita tersebut untuk memeriksakan kandungannya. Coba periksa. Kalau engkau hamil, tunggulah sampai bayimu lahir. Maka ternyata perempuan itu hamil. Setelah hamil digendong sang bayi dan dengan tegar kembali beliau berkata, "Ya Rasulullah, sucikan saya." Apa kata Rasulullah? Susui bayimu sampai dia bisa makan makanan di luar air susu. Kembali menurut. Dan ketika sang anak sudah bisa memakan selain air susu ibunya, kembali dengan tegar wanita tersebut menghadap Rasulullah dan minta disucikan. Maka dilakukanlah eksekusi hukuman sebagai pensucian dari dosa-dosa. Karena wanita tersebut berzina muhsan, maka dilakukanlah rajam. Di waktu yang sudah ditentukan, semua melempari sang wanita dengan batu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu kerasnya melempar wanita tersebut dengan batu, menyebabkan darah muncrat dan kemudian mengenai jubah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar marah ketika darah itu mengotori jubahnya Umar bin Khattab. Tapi perhatikan kata-kata Rasulullah. Ya Umar, ya Umar, seandainya taubatnya wanita ini dibagikan kepada 70 orang sahabat, niscaya masih banyak sisanya, niscaya masih banyak lebihnya. Jemaah sekalian, spirit apa yang bisa kita petik dari kisah yang luar biasa yang oleh Imam An-Nawawi beliau abadikan dalam kitab Riyadhus Shalihinnya di bab taubat? Tentu banyak hikmah, tentu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Tapi pada momentum yang sederhana ini kita teringat dengan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik episode, sebaik-baik masa, sebaik-baik peradaban, sebaik-baik waktu, qarni adalah peradaban ketika zamanku, kata Rasulullah. Kenapa? Karena ada sosok terbaik, murabbi terbaik, pembina terbaik yang melahirkan generasi-generasi terbaik. Tapi pertanyaan yang jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengapa di khairul qurun, di abad yang terbaik, masih ada Rasulullah? Dan kita sepakat wanita itu adalah sahabiyah. Wanita itu adalah sahabat perempuan. Karena definisi sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Tapi mengapa masih ada dosa? Mengapa masih ada kemaksiatan? Tentu ini pelajaran bagi kita semua. Lantas apa bedanya? Apa bedanya zaman sekarang dengan zaman di masa Rasulullah? Kalaupun di masa Rasulullah tetap masih ada dosa, tetap masih ada kemaksiatan. Inilah yang perlu kita petik pelajaran kita pagi hari ini. Yang membedakan masa Rasulullah dengan masa kita sekarang adalah ketika banyaknya orang-orang soleh, ketika banyaknya orang-orang terbaik, ketika banyaknya orang-orang yang berkualitas imannya kepada Allah, ketika jumlah itu banyak, maka
terbangun rasa sensitivitas terhadap dosa. Terbangun terasa betul ketika berbuat salah, merasa bersalah. Jangankan berbuat salah, ketika dia tidak berbuat salah, merasa masih banyak kekurangan, itulah betapa dahsyatnya kita sudah berhasil membangun lingkungan yang terbaik. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, lingkungan yang baik tetap adalah lingkungan isinya manusia, di mana manusia punya peluang salah dan dosa. Yang jadi masalah bukan salah dan dosanya, tetapi apakah perasaan bersalah, perasaan berdosa, perasaan masih banyak kekurangan terbangun di dalam diri kita. Dan itu terjadi pada generasi-generasi terbaik yang dibina langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyaksikan kehebatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita yakin pahalanya terus mengalir sampai sekarang karena betapa banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau adalah ahlu suffah yang hampir 24 jam menemani Rasulullah. Beliau tidurnya di Masjid Nabawi, sehingga peluang kemaksiatan dilakukan oleh beliau sangat-sangat kecil. Tapi kita lihat ketika menjelang akhir hayat beliau, beliau meneteskan air mata. Beliau menangis. Sampai anaknya, sahabat yang mengitarinya, heran dan bertanya, "Ya Abu Hurairah, gerangan apa menyebabkan engkau banyak menangis, meneteskan air mata?" Apa jawab Abu Hurairah? "Sungguh, sebentar lagi saya akan melakukan perjalanan yang panjang dan lama serta jauh." Beliau menyadari betul bahwa beliau akan berjumpa dengan Allah. Tapi apa kata beliau? "Sungguh, bekal yang saya kumpulkan masih sedikit. Bekal yang saya kumpulkan belum banyak." Subhanallah, selevel Abu Hurairah masih merasa bekalnya masih kurang. Siapa yang tidak kenal Saifullah, pedangnya Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang kalau bajunya dibuka, hampir seluruh tubuhnya penuh bekas-bekas tombak, pedang, panah, karena lamanya beliau berjihad di medan jihad. Menjelang akhir hayatnya beliau meneteskan air mata, karena beliau merasakan tidak meninggal di medan perang, karena beliau sangat bercita-cita wafat di medan perang. Barulah kemudian sedikit lega ketika ada sahabat yang menghibur, "Ya Khalid, engkau tetap mendapatkan pahala syahid selama engkau bercita-cita mati syahid, walaupun engkau mati di atas tempat pembaringanmu." Itulah mengapa ada seorang ulama yang kemudian merangkai satu doa agar kita diwafatkan dalam kondisi syuhada. "Wa amitha ala syahadati fi sabilik." Ya Allah, wafatkanlah kami ala syahadati, atas syahid, fi sabilika, di atas jalan. Siapa yang tidak kenal Hanzalah yang ketika perang Uhud beliau dimandikan oleh para malaikat? Karena kita tahu orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, karena darahnya lebih harum dari bau harumnya surga. Tapi ketika jenazah sudah dikumpulkan, para sahabat heran melihat sosok Hanzalah yang tubuhnya basah. Rasulullah kemudian mengatakan, Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Karena ternyata Hanzalah pengantin baru.
Bayangkan jamaah sekalian, beliau pengantin baru yang belum sempat mandi junub karena ada panggilan jihad untuk perang Uhud. Betapa luar biasanya. Tapi setiap beliau di masa hidupnya, setiap beliau selesai bermajlis bersama Rasulullah, setiap beliau habis belajar bersama Rasulullah, apa keluhan beliau? Ya Rasulullah, kayaknya saya sudah munafik ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, apa yang menyebabkan engkau seperti itu wahai Hanzalah? Apa kata Hanzalah? Ya Rasulullah, ketika kami bermajlis bersamamu, duduk bersamamu ya Rasulullah, terbayang betul gambaran surga, terbayang betul dahsyatnya api neraka. Tapi ya Rasulullah, keluar sebentar dari majelismu, suasana itu kemudian hilang. Saya khawatir saya sudah munafik ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Sa'atan wa sa'atan. Sesuatu itu ada saat-saatnya, ada fase-fasenya, ada waktu-waktunya. Ini salah satu bentuk hiburan Rasulullah kepada Hanzalah. Yang terakhir, siapa yang menyaksikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Yang Rasulullah bersabda, seandainya boleh ada nabi sesudahku, maka nabi itu bernama Umar bin Khattab. Artinya apa? Legalitas, keimanan Umar bin Khattab dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau tahu bahwa Allah sudah membocorkan rahasia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rahasia itu adalah daftar nama-nama orang munafik yang disampaikan Allah kepada Rasulullah, yang kemudian daftar nama-nama orang munafik itu diminta untuk ditulis oleh sahabat yang kemudian dijuluki intelnya Rasulullah, Hudzaifah al-Yaman. Rasulullah meminta Hudzaifah untuk mencatat daftar nama-nama orang munafik. Dan setelah Umar bin Khattab tahu nama-nama orang munafik itu ada pada Hudzaifah, Umar langsung terus mendekati Hudzaifah dan terus bertanya, ya Hudzaifah, apakah nama saya ada dalam daftar tersebut? Subhanallah. Selevel Umar bin Khattab khawatir kalau namanya terdaftar dalam nama-nama orang munafik. Hudzaifah karena sudah berjanji tidak membocorkan, berusaha sekuat tenaga untuk tidak mau membocorkan. Tapi rupanya desakan Umar begitu luar biasa. Apa kata Hudzaifah? Namamu tidak ada ya Umar. Wallah, demi Allah, setelah ini saya tidak ingin cerita kepada siapapun. Masya Allah. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalimat Siti Aisyah radhiyallahu anha mungkin bisa menjadi muhasabah buat kita semua. Ketika beliau ditanya, ya Aisyah, kapan kami ini dianggap menjadi orang baik? Dan kapan biar kami bisa terus meraba bahwa kami ini belum berada dalam kondisi baik? Ini sebagai gambaran terakhir yang bisa menjadi muhasabah buat kita semua. Apa kata Aisyah? Engkau akan selalu berada dalam kondisi baik dan kebaikan ketika di dalam hatimu
senantiasa merasa kita belum baik. Tapi sebaliknya, engkau dalam kondisi bahaya, engkau dalam kondisi tidak baik, selama engkau merasa baik, engkau merasa sudah baik, sungguh itu justru mengkhawatirkan kondisi diri kita. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ramadan berhasil menghadirkan kepada kita, membangun suasana banyaknya orang-orang soleh di antara kita, sehingga kemudian terasa betul sensitivitas kita terhadap dosa. Terasa betul bahwa kita memang belum baik. Terasa betul bahwa kita masih belum sempurna. Kenapa? Karena ketika melihat di sekeliling kita, Masya Allah, ternyata sahabat-sahabat kita lebih baik. Ternyata sahabat-sahabat kita tilawahnya lebih banyak. Ternyata sahabat-sahabat kita berzikirnya lebih lama. Ternyata sahabat-sahabat kita sholatnya lebih lama. Ternyata sahabat-sahabat kita sodakohnya lebih baik daripada kita. Sehingga kita senantiasa terus merasa belum baik, belum baik, belum baik, belum baik. Kenapa? Inilah dahsyatnya lingkungan yang baik yang dibangun oleh Rasulullah SAW, sehingga hampir semua sahabat merasa bahwa dirinya kurang dan belum baik. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan ini berhasil mengeluarkan generasi-generasi yang baik, sehingga kita merasa senantiasa belum baik dan termotivasi untuk terus melakukan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.